Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran PKWU. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemasaran produk. Setelah sebelumnya pada video minggu lalu kita telah membahas mengenai apa itu pemasaran, lalu tahapan-tahapan untuk melakukan pemasaran mulai dari identifikasi konsumen, lalu ada juga segmentasi pasar, lalu kita juga membahas mengenai strategi pemasaran secara umum gitu ya. Kali ini kita akan melanjutkan ke submateri mengenai pengemasan dan pemasaran produk secara langsung. Kita mulai pembahasan kali ini dari kemasan produk. Secara pribadi sebenarnya cukup dilematis bagi diri saya untuk membahas mengenai kemasan produk ya. Karena saya sangat mempercayai nilai sosial yang mengatakan bahwa janganlah menilai buku dari covernya, atau intinya adalah janganlah menilai sesuatu dari tampilan luarnya saja, tapi kita harus bisa menilai sesuatu tuh dari isinya. Tapi ternyata setelah saya pelajari lagi lebih mendalam, berbicara mengenai kemasan sebuah produk itu bukan hanya sesuatu yang bersifat memperindah produk itu, karena pada dasarnya kemasan adalah wadah atau pembungkus yang mana fungsi utamanya adalah ini, meminimalisir terjadinya kerusakan. Selain itu juga kemasan itu adalah fungsi lainnya adalah mempersiapkan barang atau produk agar dapat didistribusikan, dijual, disimpan dan digunakan. Artinya, kemasan itu memiliki fungsi dan peranan penting bagi sebuah produk karena berkaitan dengan proses di mana produk itu diberikan dari produsen menuju ke konsumen, dan di proses itu ada kemungkinan produk mengalami kerusakan, mengalami hal-hal lain yang mungkin menurunkan kualitas produk sampai ke konsumen. Nah, pada perkembangannya ternyata kemasan itu tidak hanya memiliki fungsi sebagaimana yang kita bahas tadi ya. Ternyata ada beberapa fungsi lain dari sebuah kemasan produk. Yang pertama adalah self-service. Kemasan itu bisa menunjukkan ciri khas dari suatu produk yang dijual. Ketika kemasan itu memang melekat pada produk kita ataupun melekat pada brand kita. Lalu yang kedua, ternyata kemasan juga berfungsi sebagai consumer affluence atau dapat mempengaruhi konsumen untuk bersedia membayar lebih dari nilai produk kita. Ketika melihat kemasannya itu menarik, elegan, dengan harga yang jauh lebih mahal, mungkin konsumen akan tetap membeli produk kita dibandingkan produk kita tanpa kemasan atau kemasannya kurang menarik. Selanjutnya, yang ketiga, company and brand image. Kemasan bisa menjadi salah satu identitas perusahaan untuk dikenal oleh masyarakat. Misalkan ada suatu perusahaan ataupun brand tertentu ingin menampilkan perusahaannya sebagai perusahaan yang cinta lingkungan, tentunya pasti kemasan-kemasan yang digunakan itu akan berbahan yang ramah lingkungan, tidak merusak atau mencemari lingkungan, sehingga masyarakat akan mempercayai brand image dari perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah innovational opportunity. Ketika kemasan itu inovatif, dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan menguntungkan perusahaan.
manfaat itu bisa berupa kemasan yang kita gunakan untuk membungkus produk kita ternyata bisa digunakan kembali oleh konsumen, entah itu sebagai tempat atau wadah dari produk itu ketika produk itu tidak dipakai, atau ada manfaat lain yang bisa digunakan oleh konsumen dari kemasan kita. Tentunya itu menguntungkan konsumen dan juga menguntungkan kita gitu sebagai perusahaan, karena itu menjadi daya tarik tambahan terhadap konsumen. Selain memiliki fungsi, kemasan juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah physical production, atau bertujuan untuk melindungi produk atau barang itu sendiri dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Contohnya di sini adalah produk wayang yang dikemas dengan menggunakan kemasan yang cukup keras ini mungkin ya, berbahan dasarnya bisa plastik, bisa kayu, bisa karton yang keras, sehingga ketika dibawa-bawa ataupun didistribusikan dia melindungi produk ini agar tidak rusak dari getaran, guncangan, atau tekanan, sehingga produk itu akan selamat dan kualitasnya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Manfaat kemasan yang selanjutnya adalah sebagai barrier protection, yaitu melindunginya dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, misalkan biasanya ini kemasan-kemasan plastik ini, itu kan tidak melindungi dari tekanan dan kerusakan ya, tetapi melindungi dari debu, sehingga produk di dalamnya itu tetap bersih, tetap menarik bagi orang yang akan membelinya. Yang paling sering digunakan juga di produk-produk makanan. Kemasan-kemasannya itu kan rapat ya, tertutup rapat, udara tidak bisa keluar masuk, sehingga makanan itu tetap terjaga, tetap lebih awet gitu ya, seperti itu. Manfaat dari kemasan yang selanjutnya adalah reducing theft, atau bertujuan untuk mencegah pencurian dengan melihat kerusakan fisik pada kemasan. Nah, kemasan-kemasan itu biasanya kan tertutup rapat atau ada segelnya. Itu sebagai tanda tuh ketika konsumen ingin membeli sebuah produk kita dan melihat segelnya terbuka, ada kemungkinan bahwa bagian dari produk kita atau sebagian dari produk kita dicuri atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga segel dan kemasan ini bisa menjadi pertanda ketika segelnya rusak atau kemasannya rusak. Oh, berarti produknya sudah tidak bagus, sehingga bisa mengganti dengan produk yang lain yang kemasannya masih utuh, segelnya masih baik. Manfaat kemasan yang lain yaitu adalah convenience, atau kemasan memberikan fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, dalam penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, penutupan, penggunaan, ataupun kemasannya bisa digunakan kembali. Biasanya kemasan-kemasan seperti ini itu menarik pelanggan karena menurut pelanggan ada fitur tambahan selain dia hanya sebagai bungkus. Contohnya seperti yang digambar ini, kemasan sekaligus ada pegangan untuk si pembeli itu membawa. Atau contoh lain, kemasan biasanya di makanan tuh banyak sekarang jajanan-jajanan, makanan-makanan yang kemasannya ada ziplocknya. Jadi ketika kita membuka makanan itu dan kita tidak ingin menghabiskan secara langsung, kita masih bisa menutup kembali kemasannya dengan rapat, sehingga makanannya bisa kita makan di suatu saat kita ingin memakannya kembali dengan tetap enak, berkualitas. Manfaat kemasan yang terakhir yaitu adalah sebagai marketing, di mana desain kemasan dan label dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli agar membeli produknya. Ketika kemasan kita itu unik, menarik, orang tentunya juga akan lebih tertarik minimal untuk melihat atau kepo terhadap produk kita. Lebih dari itu mungkin untuk membeli produk kita.
Sebagaimana contohnya gambar di sebelah kiri ini, menurut saya ini kemasannya cukup menarik gitu. Simple, elegan, tapi menarik. Dia bentuknya tidak biasa, bentuknya silinder, sehingga orang ketika melihat itu paling tidak sudah tertuju ke sana, itu melihat produk kita, dan syukur-syukur akan membeli produk itu gitu. Itu tadi pembahasan mengenai kemasan, mulai dari definisinya, fungsinya, serta manfaatnya. Kira-kira setelah membahas mengenai kemasan ini, fungsi dan manfaat apa yang akan kalian tawarkan dari kemasan yang kalian gunakan untuk menjual produk kalian? Hal ini cukup penting untuk kalian pikirkan ketika kalian ingin memasarkan produk kalian. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemasaran langsung. Setelah kita bahas tentang kemasannya, sekarang kita akan membahas cara memasarkannya, salah satunya dengan metode pemasaran langsung. Pemasaran langsung sendiri, menurut Duncan, adalah cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen, atau strategi pemasaran yang memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen menggunakan media apapun. Ada dua kata kunci di sini, yaitu berinteraksi dengan langsung atau komunikasi secara langsung dan dengan menggunakan media apapun. Artinya, perusahaan berusaha untuk mengenalkan dan menawarkan produknya secara langsung kepada konsumen dengan media apapun. Bisa tatap muka langsung, bisa menggunakan teknologi komunikasi, bisa juga menggunakan media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Pemasaran langsung memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah anggaran pemasaran lebih efisien, karena menggunakan pemasaran langsung tentunya anggarannya tidak sebanyak itu gitu. Yang kedua, calon pelanggan sudah ditarget, karena ketika kita melakukan pemasaran langsung tentunya kita sudah harus tahu siapa sih calon pelanggannya agar tidak salah sasaran. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan, karena pada dasarnya seorang konsumen itu ketika ada komunikasi langsung dengan produsennya itu lebih memiliki ikatan untuk membeli produk itu kembali atau membeli produk yang lain dari perusahaan kita kembali. Dan yang terakhir adalah mendorong bisnis baru. Dengan adanya komunikasi langsung, kita bisa menggali kebutuhan konsumen yang lain selain produk yang sedang kita tawarkan, sehingga itu bisa mengembangkan bisnis kita semakin baik lagi. Ada beberapa jenis pemasaran secara langsung nih yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah personal selling, atau memasarkan produk secara langsung bertatap muka dengan calon pembeli. Contohnya sebagaimana yang ada di gambar di sebelahnya. Atau contoh lain, biasanya kalau kalian suka datang ke event-event tertentu, itu kadang-kadang ada SPG menawarkan produk secara langsung. Atau penjual-penjual yang menggunakan booth, menggunakan stand, itu adalah contoh personal selling lainnya. Jenis pemasaran langsung yang kedua adalah direct mail marketing, atau memberikan penawaran yang menarik, informasi produk, brosur, dan sejenisnya kepada seseorang yang berada di alamat tertentu. Bisa berupa alamat rumah mungkin, atau alamat email, ataupun lokasi-lokasi yang memang dipastikan itu adalah tempat berkegiatan target-target market kita. Bentuknya bisa berupa brosur seperti ini ya, atau bisa penawaran-penawaran promo gitu ya. Kadang-kadang kan kalian suka dapat tuh di entah itu di media sosial kalian ataupun di email kalian, tiba-tiba ada surat elektronik mengenai promo produk tertentu dari perusahaan tertentu.
Contohnya seperti ini, dapatkan promo spesial. Itu adalah contoh dari direct mail marketing. Jenis pemasaran langsung selanjutnya yaitu adalah katalog marketing atau mengirimkan katalog ke berbagai pasar dan target yang berbeda di tempat yang berlainan. Bedanya katalog dengan brosur itu lebih ke kalau katalog banyak produknya, biasanya menjelaskan berbagai macam produk yang ditawarkan sehingga konsumen itu bisa memilih sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dan biasanya memang ditawarkan di tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang seperti di swalayan, kita setelah belanja barang-barang yang kita butuhkan tiba-tiba diberikan katalog produk tertentu, perusahaan tertentu. Itu fungsinya ya agar kita membuka-buka, melihat-lihat produk-produk yang ada di dalam katalog itu, sehingga yang tadinya mungkin kita nggak butuh serasanya menjadi butuh gitu ya. Jenis pemasaran langsung selanjutnya adalah telemarketing, yaitu pemasaran dengan memanfaatkan telepon atau komunikasi suara lainnya dalam mempromosikan produk kita. Biasanya pemasaran ini bukan dilakukan kepada orang yang baru, karena biasanya itu orang yang sudah pernah menggunakan produk kita atau membeli produk kita, sehingga kita memiliki database mereka ini untuk melakukan penawaran kepada produk-produk kita yang lain yang baru. Biasanya ini yang pernah saya alami ya dari bank gitu, menawarkan produk simpanannya, menawarkan kredit dan sebagainya. Lalu ada jenis pemasaran langsung yang cukup kekinian ini, yaitu kios marketing. Pemasaran berbasis modern dan daring dengan meletakkan sebuah mesin penerima pesanan pelanggan pada toko mereka. Contohnya ya, ini adalah mesin untuk membeli tiket ataupun membayar tagihan-tagihan tertentu. Nah, ini seorang pelanggan bisa tanpa harus bertemu dengan orang menggunakan mesin ini untuk melakukan transaksinya gitu. Sudah cukup banyak ya kios-kios marketing seperti ini terutama ya di tempat-tempat yang strategis seperti minimarket ataupun stasiun, bandara dan sebagainya. Jenis pemasaran langsung yang terakhir ini yang mungkin paling sering kalian temui atau kalian gunakan, yaitu digital atau online marketing, di mana memasarkan produknya secara langsung menggunakan aplikasi, web, media sosial, dan lain-lain. Ya, sebagaimana aplikasi yang mungkin ada di HP kalian ya, bisa blibli.com, Tokopedia, Bukalapak, Gojek, GoFood, Shopee Food, terus apalagi Grab. Itu adalah digital atau online marketing, di mana orang bisa menggunakan teknologi, hanya di genggamannya bisa melakukan transaksi atau mencari barang ataupun jasa tertentu tanpa harus pergi ke lokasi di mana barang ataupun jasa itu biasanya dijajakan gitu. Nanti tahu-tahu barangnya datang aja ke rumah kita. Baik, itu adalah pembahasan mengenai pemasaran secara langsung ya. Tetapi ternyata semakin berkembangnya perekonomian di sekitar kita, juga semakin berkembang cara memasarkan sebuah produk, sehingga muncullah cara pemasaran yang tidak langsung. Apa itu cara pemasaran yang tidak langsung? Cara pemasaran yang tidak langsung itu konsep atau cara menjual produk atau barang atau jasa melalui pendekatan persuasif dari konten seperti media sosial, video, merchandise, event, atau program lainnya. Cara pemasaran tidak langsung ini merupakan respon ataupun solusi yang ditawarkan karena konsumen mulai pintar dan juga mulai jeli nih terhadap pemasaran yang dilakukan secara langsung. Mereka mulai merasa kadang-kadang menjadi tidak nyaman dengan adanya pemasaran secara langsung.
Akhirnya para produsen mencoba mencari cara yang lebih halus nih. Karena itu di sini disebutkan pendekatannya persuasif nih. Cara yang lebih halus agar konsumen tidak merasa terlalu di spam gitulah istilah zaman sekarang ya, dengan iklan-iklan, dengan pemasaran-pemasaran. Maka dari itu produsen mencoba cara yang lebih persuasif dengan pemasaran yang tidak langsung. Pemasaran tidak langsung ini bisa melalui brand ambassador, melalui endorsan, melalui konten yang menggunakan atau menampilkan produk itu tapi tanpa iklan secara langsung. Mungkin si brand ambassador atau orang yang di endorse atau di dalam konten video atau event tertentu itu hanya menggunakan produknya saja tanpa harus mengatakan apapun, itu sudah merupakan pemasaran yang tidak langsung. Karena dengan kita melihat, misalkan contohnya ini di gambar ini ada Ariel nih, vokalis band terkenal asal Bandung juga. Dia selalu menggunakan produk dari Greenlight ya, berupa produk fashion, entah itu dari bajunya, sepatu, jaket dan sebagainya, sehingga orang yang melihat tampilan Ariel yang bisa dibilang keren ini akan bertanya-tanya, pakaiannya pakai produk apa sih? Dia akan kepo mencari tahu dan mungkin membeli produk itu tanpa harus Ariel mempromosikan ini loh, beli produk ini. Atau mungkin pemasaran tidak langsung juga bisa juga dengan menyampaikan kelebihan dari produk ini, kebermanfaat dari produk ini, tetapi tidak langsung mendoktrin ataupun mengajak pembeli untuk membeli produk itu agar terasa lebih halus dan lebih dapat diterima oleh konsumen zaman sekarang. Baik, cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Dan untuk mengasah pemahaman kita bersama, saya akan tantang kalian untuk mencari 3 produk yang ada di rumah kalian yang berupa barang ya. Dan coba kalian identifikasikan 3 produk itu kira-kira nih bagaimana sih bentuk kemasan dari produk itu. Yang pertama itu. Lalu apa manfaat dan fungsi kemasan di setiap produk yang ada di rumah kalian tersebut. Selanjutnya, kalian coba cari tahu nih, ketiga produk itu kalian beli atau orang tua kalian beli itu karena mendapatkan cara pemasaran yang seperti apa nih. Kalau misalkan itu cara pemasaran yang langsung, nah, yang langsungnya yang mana nih? Tadi kan sudah kita bahas ada beberapa cara. Kalaupun itu yang tidak langsung, seperti apa cara pemasaran tidak langsung sehingga kok kalian mengenal produk itu dan ingin membeli produk itu? Silahkan hasilnya ditulis tangan di buku catatan kalian, lalu difoto, dijadikan satu buah file, boleh Word, boleh PDF, dan nanti silahkan dikirim di link Google Form yang saya tulis di kolom komentar YouTube ini atau yang akan saya bagikan juga melalui ketua kelas kalian sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran hari ini. Terima kasih, sekali lagi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.